kanker dengan menggunakan mamografi, dan juga bagi Anda yang berminat bisa melakukan registrasi di ruang assembly area F&B, dan juga ada pemeriksaan kesehatan lainnya seperti donor darah, akupuntur, gula darah, deteksi dini kanker serviks dan lain-lain di Hall A. Baik Bapak Ibu, silakan bergabung kemari. Kita akan langsung saja memberikan waktu dan tempat kepada Dr. Andes Budiman Gunawan. Dipersilakan. Terima kasih Mbak MC. Tentunya kita bergembira bersama bagaimana jamu masuk ke dalam Go Global. Ucapan terima kasih kepada Ibu Dokter Apoteker Rizka Andalusia, Dirjen Farmasi, atas kesempatan dan dukungan beliau akan acara ini. Baik, kami persilakan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Jamu Indonesia, Bapak Fajar Prasetya, yang akan membawakan paparan tentang First International Jamu and Expo. Kepada Bapak Fajar TSD kami persilakan. Ya, selamat siang Pak Fajar. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Guru Budiman. Baik, Pak Fajar akan menyampaikan kegiatan dan semua hal yang akan dilaksanakan dengan meriah pada tanggal 16-18 Desember 2024 yang kita singkat dengan JICE. Silakan Pak. Baik Pak Fajar, apa saja nanti yang akan dilaksanakan di Nusa Dua Bali berkaitan dengan Jamu International Conference Expo? Silakan. Ya, izin menjawab Pak Kolonel, Pak Moderator dan guru saya sebenarnya, Pak Budiman. Jadi pada tanggal 16 sampai 18 Desember di Nusa Dua Bali itu akan dilaksanakan the first Jamu International Conference and Expo. Ada rangkaian kegiatannya Pak Budiman. Yang pertama ada TikTok Challenge tentang jamu, kemudian ada pemilihan Duta Jamu Indonesia yang mana nanti akan ditugaskan sebagai spokesperson dan menjadi perwakilan dari jamu khususnya untuk generasi milenial dan generasi Z. Kemudian ada acara YouTube Video Competition. Jadi TikTok Challenge, Duta Jamu Indonesia, dan YouTube Video Competition. Semua tentang jamu. Jadi rangkaiannya mulai dari konferensi sains dan yang saintifik, ilmiah, sampai yang meriah-meriah lah seperti itu. Kurang lebih seperti itu Pak Budiman. Baik Pak Fajar, tentunya ini harapan kita juga untuk penerus-penerus di Gen Z. Sejauh mana saat ini jamu dicintai oleh Gen Z? Ya, saya kira karena tadi sempat disinggung bahwa jamu itu adalah warisan budaya, bahkan saya lebih senang menggunakan mahakarya, warisan budaya Nusantara. Jadi sebagai masyarakat Indonesia, baik dari Gen Z sampai yang senior, saya kira pasti mencintai jamu. Hanya saja yang jadi masalah itu adalah sedikit ada stigma dan termarginalkannya jamu, karena orang lebih banyak berpikir jamu itu minuman, padahal jamu itu kalau kita pelajari filosofinya, dia bukan hanya minuman. Jadi kalau filosofi jamu itu jampi usodo. Jampi usodo itu artinya pemanfaatan keseluruhan unsur manusia, mulai dari kesadaran hingga fisik, untuk bisa mencapai kesehatan.
filosofi ini tidak terlalu mengada-ngada karena ini selaras dengan apa yang tampil di relief Candi Borobudur, khususnya di relief nomor panel nomor 19, relief Karma Wibangga. Jadi memang di situ mungkin Bisa ditampilkan. ditampilkan ya slide-nya ya. Kalau slide-nya bisa ditampilkan, ada gambar menarik yang bisa Untuk paparan. ya dipaparkan. Mungkin ke slide yang ada gambar Borobudur dulu. Ya, di sini. Jadi seperti yang tampil di slide, filosofi tadi selaras dengan bukti atau fakta primer di Borobudur bahwa cara mencapai kesehatan itu mulai dari yang paling kiri kita lihat dari orang berdoa. Jadi sebenarnya jamu itu adalah holistic system, holistic way to get health. Mulai dari berdoa sampai minum obat. Bahkan di situ bukan hanya minum, ada pijat. Ada bahkan di situ ada tampil orang bawa kendi. Artinya untuk sehat itu doa, penggunaan ramuan obat bahan alam, bahkan sampai kebersihan, teknik pijit dan lain-lain. Dan jadi jamu ini bukan hanya minuman. Wah. Ya, Jadi ini holistik ya, Holistik. Pak Fajar. Sungguh menarik ini. Tentunya kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan dikaitkan dengan kesadaran, energi, dan material. Silakan Pak Fajar ya. untuk lebih dalam. Terima kasih. Mungkin kita mulai dari awal untuk slide-nya. Izin kita mulai dari awal. Tadi ini hanya untuk menjawab sedikit pertanyaan. Ya, jadi judul dari International Conference ini adalah Jampi Usodo as Jamu, From Ancient Wisdom to Modern Practice. The Evolution Integrative Medicine Based on Nusantara Advanced Culture Wisdom. Jadi jamu ini, dari sini kita bisa lihat bahwa jamu ini adalah bukti bahwa masyarakat kita pernah pada puncak teknologi, budaya, dan spiritual. Jadi di masa lalu pernah pada puncaknya. Kenapa saya bisa bilang puncak? Karena bukti ilmiah saat ini mendukung filosofi tersebut. Nah, ini kita coba paparkan hari ini, kenapa jamu ini adalah mahakarya bukti puncak spiritualitas, teknologi, dan budaya Nusantara. Nah, ini kegiatan acara 16 sampai 18 Desember 2024 di Westin Resort in Nusa Dua, Bali, Indonesia. Oke, slide selanjutnya. Jadi tadi seperti yang disampaikan, untuk conference ini akan dihadiri, sudah terkonfirmasi unit head traditional medicine, WHO. complementary and integrative dari WHO. Jadi WHO confirm sudah hadir, kemudian akan difasilitasi dengan kehadiran dari menteri-menteri kesehatan dari Cina, India, dan Jepang. Ada kegiatan lainnya tadi, TikTok Challenge. Ini silahkan lihat di website jc.dewanjamu.id. Hadiahnya lumayan. Pemenang pertama 10 juta. 10 juta. Ada 5 pemenang untuk TikTok Challenge ini. Ya, peringkat kelima dapat 2 juta. Lumayan lah. Lumayan. Karena TikTok kan sudah bagian dari hobi masyarakat. Nah, silahkan salurkan hobi berTikTok, tapi untuk kemajuan jamu dan kemajuan Indonesia. Slide selanjutnya. Oke, yang hobi bikin video YouTube, kita juga fasilitasi. Ada jamu YouTube Competition. Ini hadiahnya lebih tinggi lagi. Kalau TikTok Challenge tadi hadiahnya 10 juta, jamu YouTube Competition ini hadiahnya 20 juta. Ya, jadi silahkan disalurkan yang hobi buat konten, silahkan buat konten yang bisa bermanfaat untuk perkembangan jamu dan perkembangan negara. Kemudian yang ketiga, rangkaian acara ketiga adalah Indonesian Jamu Ambassador, tapi ini mohon maaf, kita
hanya menyeleksi dari mahasiswa saja. Jadi karena kita akan minta bantuan untuk bisa menjadi spokesperson sampai ke luar negeri. Jadi silahkan mahasiswa dan mahasiswi yang berminat untuk bisa mendaftar di website langsung jc.dewanjamu.id. Slide selanjutnya. Oke, nah di sini ada hal penting yang ingin saya sampaikan bahwa Dr. Kim Sung Chol, Head of the WHO Traditional Complementary and Integrative Medicine, ini terkonfirm sudah hadir dan siap mendukung agar jamu itu sejajar dengan TCM dan Ayurveda. Jadi kita mau go internasional, bahkan kita cukup optimis bisa sejajar. Dan Dr. Kim sendiri, unit head dari WHO ini, berkomitmen untuk membantu internasionalisasi jamu agar setara dengan TCM dan Ayurveda. Jadi mari kita sambut dari WHO, unit head dari WHO pada acara di Bali nanti. Oke, kemudian yang ingin ditekankan juga bahwa tadi sudah disampaikan oleh MC dengan Pak Moderator bahwa jamu wellness culture telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda atau Intangible Culture Heritage pada sidang ke-18 di Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage di Republik Botswana pada tanggal 6 Desember tahun lalu. Jadi The First Jamu International Conference and Expo ini merupakan seperti ulang tahun pertama dari telah ditetapkannya jamu sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Oke, di sini tadi sudah saya jelaskan sedikit, di slide selanjutnya Borobudur menjadi bukti sejarah bahwa leluhur kita pernah pada puncak pengetahuan untuk pencapaian kesehatan. Oke, slide selanjutnya. Sebetulnya tadi Mbak MC bertanya kepada Pak Moderator, apakah jamu ini bisa benar-benar punya manfaat? Sebelum menjawab apakah jamu ini bisa membawa manfaat, saya ingin sedikit menyampaikan, jamu bukan lagi sudah pasti membawa manfaat, bahkan lebih dari itu. Tapi saya harus menjelaskan bagaimana mekanisme kerja obat baik yang konvensional dulu. Nah, di sini ada gambar. Saya ingin membuktikan secara saintifik bahwa untuk sehat atau untuk mempengaruhi fisiologis tubuh itu sebetulnya yang dibutuhkan adalah energi. Nah, pertanyaannya dari mana energi ini didapat? Biasa kita dapat energi ini dari obat. Nah, kalau dilihat itu yang digambar ada molekul warna hitam, itu molekul insulin. Jadi sebenarnya insulin yang kita cari dari insulin itu adalah energinya. Begitu insulin diinjeksikan ke dalam tubuh, maka insulin akan membawa energi konformasi dan energi ikatan bebas di dalam molekulnya. Begitu insulin masuk ke dalam tubuh, maka energinya akan digunakan untuk menggerakkan protein-protein di dalam tubuh. Nah, pertanyaannya, apakah jamu bisa seperti ini? Pasti bisa. Bahkan pasti lebih bagus. Kenapa? Karena kalau obat-obat konvensional itu molekulnya hanya satu jenis. Tapi kalau jamu berbagai macam jenis dan dipastikan itu formula alam dan formula Tuhan. Pertanyaannya percaya enggak? Mustahil kita enggak percaya karena di dasar negara kita sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita percaya bahwa yang terbaik itu dari Tuhan. Jamu mengambil atau menggunakan bahan alam yang merupakan formula Tuhan. Nah, sekarang silahkan jawab masing-masing. Mana yang lebih bagus? Jamu juga memiliki molekul kimia sama seperti obat konvensional. Bedanya jamu punya formulasi yang lebih kaya, lebih natural, lebih alami. Dan penggunaan jamu artinya menggunakan formula Tuhan. Sama-sama punya energi,
dari setiap molekulnya, tetapi pada saat menggunakan jamu kita berkesadaran, berketuhanan, sehingga dipastikan lebih baik dibandingkan obat-obat konvensional. Itu mungkin jawaban dari pertanyaan tadi. Oke, selanjutnya saya ingin memaparkan hubungan kesadaran dengan fisiologis. Sebetulnya banyak sekali jurnal-jurnal ilmiah yang sudah membuktikan hubungan ini. Tapi saya kira tidak perlu riset, tidak perlu jurnal ilmiah. Saat kita menonton film atau saat kita mengingat hal yang begitu menyedihkan atau menyenangkan, dari kesadaran itu akan mewujud ke fisiologis. Contohnya air mata keluar, kemudian detak jantung meningkat, napas meningkat, bahkan mohon maaf ada sedikit ingus atau air liur mungkin keluar. Itu adalah reaksi kimia dan reaksi fisiologis tubuh yang hanya dipicu oleh kesadaran. Artinya apa? Ada hubungan yang begitu nyata dan kuat antara kesadaran dengan kesehatan. Pertanyaannya kenapa hingga saat ini kita hanya memanfaatkan atau bergantung pada energi dan materi dari obat. Padahal untuk mengatur fisiologis kita ada porsi kesadaran, bahkan ada porsi ketuhanan. Kenapa tidak kita gunakan? Padahal nenek moyang kita sudah menitipkan warisannya di Borobudur, kalau mau sehat, mulai dari doa sampai penggunaan materi seperti bahan alam atau materi molekul kimia lainnya. Pertanyaannya itu untuk kita semua, kenapa kita marginalkan jamu ini? Nah, saatnya sekarang kita angkat kembali jamu ke derajatnya yang benar, sehingga masyarakat kita akan kembali pada puncak kejayaannya. Oke, selanjut. Jadi mungkin tadi ada pertanyaan Pak Moderator dari jamu, apa saja tadi bentuknya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jamu berdasarkan relip Karma Wibangga dan berdasarkan filosofi Jampi Usodo, jamu itu mulai dari ramuan obat alami Indonesia. Mulai yang berbahan obat alami, baik nanti bentuknya oral, inhaler, topical, injeksi, itu adalah wujud jamu. Hanya salah satu wujud jamu. Wujud jamu lainnya adalah makanan, minuman yang dosisnya tepat, yang cara penyajiannya tepat, didapatkannya tepat. Jadi ini harus holistik. Jadi jamu itu seluruh cara untuk mencapai kesehatan. Mulai dari ramuan, makanan, minuman, kosmetik, aromaterapi, musik, lagu, mantra, batu alam, bahkan karena batu alam bisa menghasilkan radiasi energi yang radiasi energinya yang frekuensi dan panjang gelombangnya tepat, itu mampu mempengaruhi fisiologis tubuh. Kenapa ini kita paparkan? Ada bentuk jamu lain seperti teknik pijat, spa, teknik olahraga, tari-tarian. Kami harapkan nanti mitra-mitra yang punya produk atau maupun punya keahlian mulai dari ramuan obat sampai pijat dan lain-lain bisa ikut hadir dan menyemarakkan the first Jamu International Conference and Expo di Bali. Lanjut. Ya, ini yang sebenarnya kuncinya. Jadi seluruh bentuk jamu tadi harus didasari kesadaran berketuhanan. Bahkan kalau manusia yang begitu kuat kemampuan berpikir dan keyakinannya, sebetulnya sudah tidak butuh materi dan lain-lain. Nah, ini yang kadang ditinggalkan. Jamu mengingatkan kita bahwa saat menggunakan obat, saat menggunakan ramuan, saat menggunakan makanan, tolong awali dengan seluruh kemungkinan dan kemampuan itu sebetulnya ada pada Tuhan. Nah, kesadaran inilah yang porsinya sering kita tinggalkan. Dengan jamu kita kembalikan. Mari kita berkesadaran berketuhanan, kemudian kita melanjutkan dengan usaha-usaha atau ikhtiar-ikhtiar lainnya. Lanjut. Ya.
Jadi tujuan kegiatan jamu ini untuk mendukung kebijakan pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2023, kemudian menjadi platform kolaborasi dan eksplorasi lebih lanjut tentang peran jamu sebagai metode dan juga produk kesehatan. Jadi mari seluruh pecinta jamu, pengusaha jamu, kita bersatu bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk bisa masuk ke pasar internasional, membawa jamu yang bukan hanya produk, tapi juga metode bahkan teknik berpikir. Mari kita perkenalkan jamu yang modalitasnya begitu kaya ke dunia internasional dengan saling bahu-membahu. Nah, ini platformnya, kita kolaborasi acara di Bali nanti. Jadi kita akan eksplorasi sejarah. Jadi untuk yang presentasi di Bali nanti bukan hanya apoteker, bukan hanya dokter, bukan hanya tenaga kesehatan, tapi silahkan budayawan, sejarawan, bahkan dari teman-teman dari Fakultas Ilmu Budaya, Politik, Ekonomi, silahkan presentasi yang kira-kira bisa menggali betapa jamu itu punya nilai sejarah dan nilai budaya yang begitu tinggi. Oke, jadi kemudian di konferensi itu kita mau memvalidasi secara ilmiah atau validasi saintifik. Karena sering ada stigma, ya tadi dibahas stigma ya. Sains dengan agama bertentangan. Mustahil. Kenapa saya katakan sains dengan agama bertentangan mustahil? Karena perintah pertama untuk seluruh manusia dari Tuhan adalah sains. Apa buktinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu. Nabi bertanya, apa yang dibaca? Karena saat itu baru ayat pertama. Ternyata yang dibaca itu adalah alam, dibaca diri, baca semua yang ada di alam. Jadi sains itu perintah Tuhan. Tidak mungkin sains itu bertentangan dengan agama, karena yang memerintahkan sains adalah Tuhan. Jadi orang yang bisa Iqra, bisa sains, maka derajatnya akan naik. Dia akan menjadi manusia yang paling bermanfaat, sehingga menjadi manusia yang paling baik. Syaratnya sains. Jadi mohon jangan lagi ada yang berkata sains dengan agama bertentangan. Salah. Dasarnya apa? Kitab. Ya. Kemudian akan ada branding dan promotion jamu agar bisa sejajar dengan TCM dan Ayurveda. Dan yang terakhir, diharapkan adanya dialog kebijakan dari seluruh stakeholder untuk bisa menyepakati apa rencana pengembangan dan penguatan jamu ke depan. Kita harusnya berada pada puncak dunia. Harusnya kita menjadi pemangku bumi. Karena apa? Karena tidak ada negara lain sekaya Indonesia, baik alam maupun budayanya. Lanjut. Oke, lanjut aja, saya kira sudah saya jelaskan tadi. Ada yang menarik di sini di target, ya enggak apa-apa, di target langsung aja, target audiens. Semoga ini bisa menjadi dasar keputusan dari pihak-pihak mitra untuk bergabung. Jadi pada konferensi ini akan ada target audiensnya, yaitu mulai dari akademik, researcher, pemerintahan, mitra bisnis, praktisi jamu, baik dari yang minuman sampai ke pijat tadi, kemudian tenaga kesehatan profesional, mahasiswa, organisasi-organisasi lain yang terkait jamu, kemudian bagi pengusaha jamu yang ingin mengembangkan bisnisnya ke daerah lain, karena kita adalah negara kepulauan. Nah, di sini kita coba pertemukan. Siapa tahu ada produk yang bagus atau apa, tapi ingin mengembangkan bisnisnya ke pulau lain. Nah, ini pertemuan ini memfasilitasi. Target participants kurang lebih kita menargetkan ada 4.600 peserta. 1.000 dari Expo, 1.000 dari TikTok Challenge, 1.000 dari
pemilihan duta jamu dengan peserta maupun penontonnya, kemudian ada pameran jamu, jadi kurang lebih 4.000 sampai 5.000 peserta. Nah ini mudah-mudahan bisa menjadi penyemarak dan peningkat dari industri jamu, baik produk maupun skill set atau metode. Lanjut. Insya Allah kita akan berusaha untuk tetap dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia yang baru, Bapak Prabowo Subianto. Kemudian ada dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, ada Menteri Kesehatan tentunya, karena ada WHO. Kemudian ada dari Kepala BPOM, karena ini satu bagian yang tidak terpisahkan. Kemudian ada sudah terkonfirmasi dari Unit Head Traditional Complementary and Integrative Medicine dari WHO, berikut dengan Menteri Kesehatan Cina, India, dan Jepang. Untuk pembicara tamu sebenarnya banyak, tapi kita akan publish yang 4 saja dulu. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak SBY, karena beliau yang memproklamasikan Hari Jamu Nasional pada tanggal 27 Mei. Ya, 27 Mei. Kemudian ada Ketua Umum Dewan Jamu Indonesia, ada Ketua Umum GP Gabungan Pengusaha Jamu Indonesia, dan ada pemegang rekor muri untuk jamologi. Lanjut. Nah, ini kita ingin paparkan ada 4 kelas sponsorship, mulai dari platinum sampai bronze. Angkanya dari platinum dengan begitu banyak fasilitas yang kita sediakan di angka 200 juta, dan di paket yang sponsorship yang perunggu atau bronze ini di angka 25 juta. Dapat booth, dapat kesempatan presentasi, dan dapat publikasi di setiap media kita, nasional maupun internasional. Nah, khusus untuk yang platinum dan gold, ini mendapatkan kesempatan untuk presentasi dengan waktu 15 menit pada acara main event. Nah, ini kesempatan yang saya kira sangat bagus untuk bisa mempromosikan skill set maupun produknya di main event. Baik Pak Fajar, kita sudah mendengarkan begitu holistik dari penjelasan ini, dari latar belakang sejarah dan juga tujuan daripada International Conference Jamu and Expo ini. Dan tentunya ada pertanyaan Pak Fajar ini sebagai closing statement, harapan-harapan dari Dewan Jamu, karena waktu juga ya. Silakan. Ya, terima kasih Bapak Moderator. Harapannya mari kita bersama-sama, karena begini, karena begitu kita tidak bersama maka sudah pasti gagal. Iya. Tapi jika bersama, bersatu bersama, ya. Bersatu dan bersama, maka pasti berhasil. Jamu adalah titipan dan pelajaran yang begitu berharga dari nenek moyang kita. Dan bahkan saat ini dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang begitu tinggi, dia selaras mendukung bahwa jamu ini adalah begitu sempurnanya, mulai penggunaan kesadaran berketuhanan sampai penggunaan energi pada materi molekul kimia. Artinya fakta ini sudah tidak bisa dibantah secara empiris maupun saintifik. Sekarang mari kita bawa supaya kita juga bisa sama-sama bersama jamu naik pada puncak peradaban. Ini sebenarnya bukan hal baru, karena bukti di Borobudur tadi sudah membuktikan masyarakat kita ini pernah di puncak peradaban. Saat ini kita dikerjain untuk meyakini hal yang salah, sehingga kita turun. Nah, marilah kita bersama-sama kembali bersama warisan mahakarya leluhur kita dan bersama kekayaan alam kita,
dan bersama kesempurnaan dasar negara kita. Karena tidak ada negara lain punya dasar negara ketuhanan yang Maha Esa. Mari kita kembali menjadi pemangku bumi yang seharusnya Amin. melalui jamu Ya, yang luar biasa luhur ya. harapan-harapan dari Dewan Jamu. Mungkin dari Bapak Ibu dari Genzi yang ingin menanyakan kepada narasumber dari Sekretaris Jenderal Dewan Jamu Indonesia, kami persilakan. Silakan Pak, sebutkan nama dan apa yang menjadi pertanyaannya berkaitan dengan kegiatan nanti di Bali. Iya. Mic-nya. Ya, selamat siang Pak. Terima kasih kesempatannya. Saya Mario, saya juga dosen di perusahaan, kemudian juga di perusahaan alat kesehatan. Tapi saya pemerhati produk natural, jamu itu salah satunya. Jadi memang kalau kita bicara jamu, kita nggak bisa lepas dari bahan baku jamu Pak. Simplisianya. Nah salah satu tantangan untuk yang tadi cita-cita luhur Bapak, itu adalah bagaimana menyediakan simplisia, ya, mengindustrialisasi ketersediaan simplisia untuk mendukung industrialisasi jamu, Pak. Nah ini kendalanya. 10 tahun lalu saya pernah waktu itu rapat dengan Pak Darmin Nasution, waktu itu Menko Equin. Beliau bertanya, bahan baku farmasi apa yang paling banyak diimport oleh Indonesia? Kita Baik. kaget, ternyata jawabannya adalah yang pertama ekstrak jahe merah, yang kedua ekstrak temulawak. Jadi pertanyaannya tadi bagaimana mengindustrialisasi simplisia Pak sebagai pasokan untuk bahan baku jamu. Makasih Pak. Iya, makasih Pak. Ya, tentang bahan baku untuk simplisianya. Silakan Pak Fajar. Ya, terima kasih. Mohon maaf tadi saya tidak begitu jelas dengar nama Bapak. Tapi pertanyaan Mario, Bapak Mario. Pak Mario. Ya, jadi seperti yang tertampilkan di Borobudur, memang selain modalitas skill set dan metode ada produk. Produknya itu pasti dari bahan alam. Nah, tadi yang disampaikan simplisia itu adalah jadi simplisia itu dari bahasa simple, sederhana. Jadi bahan alam yang baru diolah secara sederhana, yang bisa digunakan lebih lanjut. Pertanyaannya bagaimana untuk mengindustrialisasinya? Sangat bagus, karena kalau kita bicara jamu, kita bicara khasiat ya Pak ya. Pertanyaannya apakah bisa sembarangan? Pasti tidak. Karena energi yang dibutuhkan harus pas. Seperti tadi ada gambar obat insulin dengan reseptornya. Kalau tidak pas energinya, maka reseptornya pasti tidak akan menimbulkan aktivitas atau menghasilkan khasiat. Industrialisasi artinya perlu ada standarisasi proses dan standarisasi target. Nah, terkadang yang menjadi standarisasi target ini yang kadang agak kebablasan. Contoh kita harus, mohon maaf nih, saya sedikit curhat. Fitofarmaka atau jamu diminta satu senyawa, ini tidak logis. Ya mungkin bisa dibilang itu marker atau lain-lain. Harusnya standarisasinya dalam bentuk pola kromatogram. Saya pernah punya pengalaman ekstrak sirih yang bagus dengan ekstrak sirih yang tidak punya khasiat. Itu pola kromatogramnya berbeda. Karena pola kromatogram itu menunjukkan bermacam-macam senyawa. Hanya saja kuantitasnya harus terukur. Karena kuantitas itu menjadi representasi dari energi. Jadi industrialisasinya harus ada standarisasi proses dan harus ada standarisasi target. Tapi jangan yang susah-susah. Kalau kromatogram kan gampang Pak, murah lagi. UMKM juga bisa. Tapi kalau HPLC kesian Pak, hanya industri besar yang bisa. Nah ini pertanyaannya, kita mau menolong yang kuat saja atau mau menolong dari bawah? Kita mau bersatu dari atas sampai bawah supaya kita bisa memangku dunia lainnya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menjawab Pak Mario. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab. Mungkin karena waktu juga, ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain. Tetapi bagaimana kita mensukseskan nanti Jamu International Conference and Expo di Bali. Terima kasih Pak Fajar. Ya, maju terus jamu, menjamu yuk. Ya, Mas.
Baik, terima kasih banyak. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk moderator kita, Bapak Dr. Andes Budiman Gunawan. Kami mohon untuk tetap berada di tempat. Tetap berada di tempat. Dan juga kepada Bapak Fajar Prasetya untuk tetap berada di tempat. Boleh, karena kami akan menyerahkan token of appreciation. Kami mengundang dengan hormat Ibu Yeni S. Farm, Kepala Subbagian Administrasi Umum Direktorat Ketahanan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Baik, kami mohon untuk diterima Kolonel Dr. Andes Budiman Gunawan. Terima kasih sudah memoderatori talk show kita kali ini. Terima kasih banyak. Dan selanjutnya akan diserahkan kepada narasumber kita, Bapak Fajar Prasetya MSI PhD.